Jadi ada sebuah kesadaran yang dibentuk selama 30 hari daily rutin. Pertama, sadar nafas syukur dia terkoneksi. Kedua, dia buka hijab. Hijab tuh penghalang maksudnya ya. Penghalang yang menghalangi berupa apa? Dogma, berupa apa? Labeling, berupa apa? Lapisan endapan emosi, trauma, itu dirilis dulu. Dilarutkan dulu, dilepasin dulu gitu istilahnya. Setelah itu barulah kuantum jam dan lepaskan, bersyukur sebelum menerima. Jadi 3 orang ini mengawali semua itu pertama dari sebuah kesadaran aku bukan diri lama yang menderita dan kekurangan, aku adalah diri baru yang bahagia dan berkelimpahan. Di titik dia mulai fokus ke situ Mas, nggak fokus ke kekurangan, tapi udah beralih nih fokusnya. Beralih fokusnya ke bahagia dan berkelimpahan. Di mana kamu memfokuskan sesuatu dan intensi ada di situ, otomatis realitanya bakal dapat itu dong Mas. Oke. Sama TVB itu vibes-nya kayak apa, bagaimana. Nah, kita ingin memberikan kesempatan ya buat teman-teman semuanya. Hari ini kita juga ditemenin sama ketiga sahabat kita yang mungkin nanti akan coba kita elaborasi pengalaman ketiga teman kita itu di dalam proses menjalankan materi yang diajarkan sama TVB di Abundant Revolution. Itu tuh sangat amazed gitu ya, mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa gitu. Dan nanti sama Teteh mungkin akan di breakdown gitu, polanya bagaimana sih kok bisa seperti itu gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pengalaman teman-teman 3 orang yang kita undang hari ini, ada beberapa hal mungkin yang perlu untuk didiskusikan terlebih dahulu seperti biasa sebagai pemanasan ya Teh. Betul. Oke, karena bagaimanapun juga banyak orang bicara tentang manifestasi, tetapi mereka tuh terkadang hanya berhenti di level afirmasi aja, berhenti di level visualisasi saja gitu. Padahal dalam pengalaman kita, dalam konteks manifestasi itu kan ada 2 hal mungkin yang kadang kita susah untuk membedakannya gitu. Yang pertama adalah kita menginginkan sesuatu, ya. Yang kedua adalah kita ada sebuah keyakinan yang sangat mendalam bahwa kita itu benar-benar akan bisa menggerakkan realitas gitu. Nah, itu tuh bagaimana TVB gitu? Kamu tuh hanya sekedar ingin atau memang sudah benar-benar masuk ke level belief, level keyakinan yang sangat mendalam gitu, bahwa kamu akan benar-benar mampu menggerakkan realitas, mengubah realitas gitu. Nah, itu pandangan Teteh bagaimana Teh? Ya, makasih banyak Mas Hendra prolognya ya. Hari ini ada yang berbeda nih kita ya Mas Hendra ya. Zoom kali ini yang biasanya aku Mas Hendra beserta 3 yang testimoni hari ini. Kalau sekarang kita bersama-sama ditemenin sama alumni Abundant Revolution dan juga teman-teman lainnya gitu yang mungkin belum menjadi alumni Abundant Revolution. Sebetulnya di sini memang aku dan Mas Hendra tuh ada kerinduan ingin berkomunikasi sama teman-teman semua, subscribersnya Ngaji Roso ya Mas Hendra, banyak sekali gitu. Terus juga teman-teman lainnya yang mungkin belum berkesempatan menjadi keluarga besar di Abundant Revolution. Jadi Zoom kali ini memang hadir seluruhnya gitu. Artinya Zoom kali ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum di mana tema kali ini kita akan menceritakan tentang pola manifestasi terjadi di dalam sebuah realita terwujud itu seperti apa. Pola keberhasilan dari keyakinan mendalam ke manifestasi nyata. Gimana sih sebetulnya polanya? Yang berawalnya dari keyakinan mendalam, artinya kan itu sesuatu yang belum ada tadinya, Mas.
Sesuatu yang itu adanya di ranah batin, adanya di ranah frekuensi kuantum, ibaratnya gitu. Dari pola secara keyakinan, terus gimana ceritanya ya? Awalnya kan kita akan bahas kan 3 alumni yang sekarang mau sharing testimoninya mereka nih Mas Hendra. Awalnya goal-goal mereka ini tentang keuangan, tentang relationship. Bahkan ada salah satu alumni yang akan sharing testimoni sama kita saat ini, itu dia memanifestasikan goals anaknya Mas Hendra. Anaknya punya keinginan sesuatu tentang pekerjaan di satu tempat. Awalnya belum ada itu, baru pola keyakinan Tuhan Maha Baik gitu. Lalu pada akhirnya sekarang udah menjadi kenyataan, nyata seperti harapan yang dia inginkan gitu. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana keberhasilan atau pola keberhasilan dari keyakinan mendalam ke manifestasi nyata. Nah, sehubungan dengan yang tadi Mas Hendra tanyakan, gimana tuh sebetulnya penjabarannya antara yang awalnya kita yakin bahwa itu akan bisa kita rasakan, kita terima, dengan sisi lainnya juga harus ada yang menguatkan itu, yaitu identitas diri yang dia yakini dia sebagai siapa gitu. Itu pun menentukan gitu. Jadi kalau seandainya kita membahas tentang satu pola manifestasi, selain daripada keyakinan penuh itu hanya salah satu pilarnya keutamaan dari manifestasi, Mas Hendra. Tapi kalau aku lihat dari 3 alumni ini, kita bicara fakta yang akan nanti alumni bercerita ya Mas Hendra ya. Dari testimoni yang akan diceritakan sama Mbak Haisah, sama Ibu Kosin dan Ibu Kori dari Jayapura. Ini hampir sama polanya. Selain pada dasarnya kan hampir semua orang, Mas Hendra, rata deh bisa dikatakan semua orang pasti punya pola keyakinan, aku yakinlah goals aku berhasil, bener nggak? Hampir rata. Ketika dia berdoa, ketika dia bersikap, ketika dia bertindak, hampir rata mereka punya keyakinan itu. Punya keyakinan bahwa goalnya pasti terjadi nih, lalu mereka melakukan scripting, lalu mereka melakukan visualisasi, lalu mereka melakukan satu hal yang perlu untuk mereka lakukan gitu. Tapi ternyata untuk itu aja nggak cukup membuat itu semua berjalan lancar gitu. Kalau aku lihat pola terakhir yang terjadi sama Bu Kori ini adalah peserta privatnya Abundant Revolution, Mas Hendra, dan ini baru belum sampai 3 bulan kayaknya. Cuma ini rentetan testimoninya banyak sekali, ini hampir 1 lembar ini masuk ke kita. Kalau aku lihat ada yang berbeda begini Mas Hendra. Selain daripada sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu baik di atas rata-rata, Allah baik di atas rata-rata, lalu dia yakin bahwa goalsnya itu sudah tercapai. Ada satu hal yang sangat mendasari dari para alumni ini menciptakan realita mereka, yaitu identitas diri mereka, Mas Hendra. Mereka sudah mulai bisa membedakan antara identitas lama yang kekurangan, menderita, rasanya jadi korban, sama identitas baru yang bebas, bahagia, berkelimpahan. Nah, di alumni-alumni ini mereka sudah bisa membuat sebuah keputusan batin, Mas, bahwa ada diri lama yang menderita, yang rasanya kurang, itu mereka ngambil keputusan batin, aku bukan yang itu, gitu. Lalu mereka menyadari bahwa fitrahku, naturalku, aku yang bahagia berkelimpahan. Jadi start dari mulai sebuah kesadaran, Mas. Semua perubahan ini berawal dari sebuah kesadaran. Kesadaranmu lah yang menciptakan realitamu. Kesadaran ini akhirnya nanti turunannya itu membuat sebuah asumsi, Mas. Jadi bentuk nyata dari kesadaran itu bergerak, itu lahir sebuah asumsi. Asumsi apa? Asumsi yang menggambarkan bahwa goals-nya sudah dia terima. Jadi ada perbedaan besar nih Mas di dalam sebuah manifestasi terjadi, itu adalah rasa sudah menerima.
Atau kalau kata istilah kita di kuantum jam itu bersyukur sebelum menerima. Iya. Gitu ya. Kalau alumni kan memang sudah dikasih daily rutin 30 hari nih Mas. Iya Teh. Daily rutin 30 hari mereka kan ada sadar nafas syukur untuk menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri mereka, ada yang tanpa batas di luar tubuh mereka, dan diri mereka terkoneksi. Nah, kuncinya di sini Mas, terkoneksi dengan yang tanpa batas ini. Ketika dia merasa terkoneksi, artinya apa? Dia menyatu dengan power Sang Maha tanpa batas. Di titik dia menyadari bahwa aku terkoneksi ketika sadar nafas syukur, kan diajarinnya begitu Mas. Inti dari kliknya sadar nafas syukur itu jadi daily rutin adalah di titik dia selalu masuk di dalam kesadaran bahwa dia terkoneksi, connection sama yang tanpa batas. Di titik dia ngeh, aku terkoneksi dengan yang tanpa batas, di situ dia bilang, ya Tuhan, ya Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut sama teman-teman, itu dia bilang, Tuhan yang maha baik, terima kasih atas nafas. Jadi di titik itu, ketika sadar dia terkoneksi sama yang tanpa batas, dia bersyukur. Di titik dia bersyukur, dia akan menerima lebih. Ketika kamu bersyukur, kamu pasti akan menerima tambahannya. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Jadi di 3 orang yang akan kita bahas testimoninya kali ini, itu latar belakang kuatnya 3-3-nya ada di situ dulu tuh Mas, prakondisinya. Oke. Di titik dia menyadari gitu, sejatinya aku tuh udah berkelimpahan, goals aku sudah ada bersama-samaku, sudah ada di dalam diriku. Di titik daily rutin 30 hari mereka jalanin, apa aja sih daily rutinnya? Sadar nafas syukur, rilis itu adalah mengikhlaskan semua yang terjadi pada kehidupan kamu. Menerima, acceptance, menerima, forgiven, memaafkan, itu rilis. Melarutkan, melepaskan. Jadi di sini ada momentum 30 hari itu mengosongkan. Atau kalau kata istilah utama hari-hari kita banyak lapisan endapan emosi. Lapisan endapan emosi itulah yang mengcovering. Kalau kata istilah di Quran itu kafir artinya Mas. Padahal mengcover kelimpahan itu mau masuk dalam kehidupan kamu, tercover, terhalang. Maka dia rilis. Maka penghalangnya terbuka, terjadilah koneksi di situ. Ada kekosongan ruang, masuklah kelimpahan Tuhan di situ. Jadi ada sebuah kesadaran yang dibentuk selama 30 hari daily rutin. Pertama, sadar nafas syukur, dia terkoneksi. Kedua, dia buka hijab. Hijab itu penghalang maksudnya ya. Penghalang yang menghalangi berupa apa? Dogma, berupa apa? Labeling, berupa apa? Lapisan endapan emosi, trauma, itu dirilis dulu. Dilarutkan dulu, dilepasin dulu gitu istilahnya. Setelah itu barulah kuantum jam dan lepaskan, bersyukur sebelum menerima. Jadi 3 orang ini mengawali semua itu pertama dari sebuah kesadaran, aku bukan diri lama yang menderita dan kekurangan, aku adalah diri baru yang bahagia dan berkelimpahan. Di titik dia mulai fokus ke situ Mas, nggak fokus ke kekurangan, tapi udah beralih nih fokusnya. Beralih fokusnya ke bahagia dan berkelimpahan. Di mana kamu memfokuskan sesuatu dan intensi ada di situ, otomatis realitanya bakal dapat itu dong Mas. Oke Teh. Ini nih sejalan dengan yang disampaikan Mas Arif RH di kitab Ilmu Vibrasi ya Teh. Oh Masya Allah ya, kan bukunya tolong sediain dong Mas. Oh iya. Kemarin biar susah teman-teman dapetinnya. Iya, teman-teman udah bisa dapetin bukunya Mas Arif RH yang kitab Ilmu Vibrasi yang direkomendasikan sama Teh Feby ya. Iya. Dari awal. Aku pesen 1 buku lagi tuh Mas. Apa itu judulnya? Holistic. Iya, Holistic Life ya. Ya. Nah, itu buku yang kedua itu dibaca dari halaman berapa aja sah katanya Mas Arif ya, karena paradoks ilmunya. Yes. Tapi Teh, hari ini itu ternyata ada beberapa teman-teman kita yang besok itu sebenarnya dia akan ikut batch 25. Tapi dia mau sekarang join dulu Teh. Ya. pengen pemanasan dulu katanya. Pengen rasain vibrasinya ya.
Jadi sudah apa tuh namanya, besok ada sekitar 100 teman lebih ya yang Ya, join di batch alhamdulillah 25. tambah keluarga. Silakan teman-teman nanti yang misalnya ingin mendalami daily rutinnya di Bandar Revolution bagaimana, caranya mengubah identitas seperti apa, caranya memasang install software kemakmuran bagaimana ya, melipat gandakan penghasilan selama 1 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu besok itu kabar baiknya semua materi offline akan dibagi semuanya besok malam. Semua materi offline ya, semua materi offline akan dibagi semuanya besok tanpa sisa, semuanya buat teman-teman. Jadi ini spesial sekali, termasuk yang nanti di batch 26 yang Surabaya itu juga hybrid teh, bisa diikutin secara online. Ya, kemarin banyak yang curhat tuh, Feby nggak bisa ke Surabaya, aku ada di Hong Kong, ada di Arab Saudi, katanya. Yang lagi perang juga pengen ikut Zoom, Mas. Iya Masya sih. Allah. Oke, jadi kita mempermudah teman-teman ya biar bisa join offline dan online.